Selamat pagi, saya Gregorius Kevin dari kelas 10 IPA 1 ingin menjelaskan tentang ekosistem, tentang daur hidrogen dan oksigen. Pengertian daur biogeokimia. Daur biokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Dalam daur biogeokimia dikenal dua macam daur, di antaranya daur edafik dan daur atmosferik. Daur edafik merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Daur biokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Artinya keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur geokimia meliputi karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen, serta fosfor. Dalam siklus biogeokimia juga sebagai pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup yang akan di tingkat trofik yang tidak hilang dalam ekosistem. Siklus biogeokimia daur hidrogen dan oksigen. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan salju, hujan es, dan salju atau sled, hujan gerimis atau kabut. Air merupakan kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. Tak ada makhluk hidup yang mampu bertahan hidup tanpa adanya air. Air terdapat secara berlimpah di laut. Betapa ketersediaan relatif terbatas di daratan. Bagi tumbuhan, air merupakan salah satu faktor penting untuk berfotosintesis, berkecambahan, dan pertumbuhan serta sarana transportasi zat. Hidrogen juga memiliki begitu banyak manfaat dan kebaikan bagi kesehatan yang dapat kamu pelajari pada buku Hidrogen dan Medical Gas oleh Dr. Iskandar Junaidi. Bagi hewan dan manusia, air merupakan faktor penting dalam melaksanakan transportasi zat. Daur air disebut juga daur hidrologi. Secara garis besar, daur hidrologi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu daur hidrologi pendek, daur hidrologi sedang, dan daur hidrologi panjang. Berikut ini penjelasannya. Daur hidrologi pendek, air laut menguap, uap air naik ke udara lalu bersatu menjadi awan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi menjadi titik-titik air, kemudian turun sebagai hujan. Pada daur hidrologi pendek ini terbentuknya awan dan hujan terjadi di atas laut, jadi hujan tidak mencapai daratan. Daur hidrologi sedang, air laut menguap, uap air naik ke udara dan terbawa angin sampai di atas daratan membawa awan. Pada ketinggian tertentu, awan mengalami kondensasi dan presipitasi membentuk titik-titik air, lalu turun sebagai hujan di daratan. Sebagian air meresap ke dalam tanah, sebagian lain kembali ke laut melalui sungai. Daur hidrologi panjang, uap air yang berasal dari penguapan air laut, kolam, danau, sungai maupun transpirasi tumbuhan naik ke udara, lalu bersatu menjadi awan. Awan terbawa oleh angin ke arah daratan dan pada jarak tertentu terhalang oleh pegunungan. Akhirnya awan mengalami kondensasi dan presipitasi menjadi titik-titik air dan turun sebagai hujan di atas pegunungan. Air hujan meresap ke tanah di pegunungan, lalu diserap oleh tumbuhan di pegunungan, sebagian muncul sebagai mata air, melalui sungai air mengalir kembali lagi ke laut. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.